Akan videonya diaktifkan, untuk mikrofon tetap di mute saja. Dan bagi yang belum presensi, silahkan untuk mengisi presensi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya hingga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan ya bisa bertatap muka secara daring di ruang ke-8 ya dalam rangka kuliah duha tutorial PAI. Salam dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pekan ini kita akan membahas ya, kita akan belajar mengenai toleransi dan persatuan umat. Ya, ini merupakan materi yang sangat penting ya, karena apalagi di Indonesia kita hidup berdampingan dengan beragam agama, suku dan juga budaya ya, terutama beragam agama. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan kita mempelajari materi ini kita semua bisa saling toleransi dalam persatuan umat. Persatuan umat antar beragama maupun persatuan umat Islam itu sendiri. Jangan sampai dengan kita di Indonesia banyaknya agama membuat kita terpecah belah, membuat kita tidak saling toleransi dan sebagainya. Yang pada akhirnya negara itu akan hancur ya, kalau misalkan masyarakatnya itu tidak bersatu. Nah, makanya semua harus belajar mengenai toleransi dan juga persatuan umat. Nah, agar menambah keberkahan dalam acara kali ini, saya akan membacakan terlebih dahulu Al-Quran. Ya, silahkan boleh disimak sama teman-teman semuanya. Kita baca surat Al-Mu'minun saja. Silahkan teman-teman disimak saja. Yang boleh buka Al-Quran juga. Kalian mengikuti, tetapi mikrofon tetap di mute. Ya, mikrofon tetap mute. Surat Al-Mu'minun. Mohon maaf ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ya, sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini menambah berkah dalam acara kali ini. Nah, ketika tutorial offline, biasanya surat ini selalu dihafalkan oleh peserta. Dan ini merupakan salah satu
ini ya syarat kelulusan peserta. Maka dari itu karena teman-teman tidak ada tugas untuk menghafal ya, tapi saya sarankan silakan teman-teman juga untuk memulai menghafal Al-Quran, bisa dari juz awal ataupun dari juz yang terakhir. Nah, sekedar mengingatkan, jadi untuk tutorial online itu ada 8 pekan dan sekarang sedang pekan ke-8 ya, atau disebut juga pekan terakhir ya. Jadi saya harapkan teman-teman semua tetap istiqomah dalam menjalankan amaliyahnya, jangan sampai tutorial beres kembali lagi ke masa lalu ya, atau ke zaman waktu tidak istiqomah dalam beribadah. Saya harapkan teman-teman semuanya bisa istiqomah dalam menjalankan amaliyahnya, dan ini merupakan sebuah kebiasaan yang baik yang insya Allah nantinya akan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oleh karena itu silakan pertahankan sampai kalian manapun ya, sampai usia apapun silakan pertahankan amaliyah kesolehannya. Jangan sampai kalian nanti jadi menyesal di hari kelak ya. Jangan sampai seperti orang-orang kafir ketika dia meninggal, dia itu menyesal ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal kebaikan. Nah, karena kalian masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kesempatan yaitu umur, ya. Maka dari itu silakan manfaatkan yang sebaik-baiknya. Semua amalan dikerjakan sebisa mungkin, ya. Dan juga maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sambil kita menunggu pemateri, ya. Nah, kira-kira tuh sekarang kan materinya mengenai toleransi ya, dan persatuan umat. Nah, kira-kira ada dari teman-teman yang bisa menjelaskan sedikit ya pengetahuannya mengenai toleransi ataupun persatuan umat. Silakan, boleh diaktifkan mikrofonnya. Silakan, ada? Untuk Pak Farhan sudah masuk ruangan? Silakan, ada yang mau lagi menyimak dari tadi. Oh ya, sudah ya, siap. Silakan dilanjut aja dulu. Lanjut aja. Karena sudah ada pemateri, ya, kita langsung saja ke pematerian mengenai toleransi dan persatuan umat. Insya Allah kali ini akan dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Farhan, SPDI MAG. Ya, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih pengacara Bapak MC namanya ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam silaturahim buat adik-adik semua, adik-adik ya, karena ini mahasiswa baru yang masih unyu-unyu nih. Kayaknya mahasiswa barunya masih belum pada ke kampus dan belum tahu kampus UPI seperti apa ya. Tapi mudah-mudahan semester depan kalian sudah bisa ke UPI, sudah bisa merasakan atmosfer religiusitasnya di UPI seperti apa. Nah, ini salah satu bentuk ilmiah, edukatif, dan religius. Salah satunya mahasiswa UPI diwajibkan untuk ikut tutorial. Nah, tutorial ini sebagai bentuk religiusitas mahasiswa UPI. Jadi, sekarang sebelum lanjut, kita samakan niat dulu. Jangan ada dalam hati kalian ini keterpaksaan dalam kalian. Tapi samakan persepsi, ini adalah sebuah ibadah yang harus kita lakukan. Walaupun saya tahu weekend kalian waktunya jalan-jalan, aduh weekend waktunya me time, aduh weekend waktunya tiduran di rumah. Tapi nggak apa-apa, kita niatkan ini sebagai sebuah sarana menuntut ilmu. Kita niatkan ini ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat, membawa berkah untuk kita semua. Gitu ya. Semangat atuh muka-mukanya tong maranyun gitu ya. Tong mararanyun, senyum, semangat gitu ya. Kita semangat di pagi hari, masa pagi hari masih memble gini, nggak tahu malam banyak tugas, nggak tahu malam begadang, jadi pada ngantuk ya jam segini ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, musarrifil umuri kama yasai wa nahdar, nahmaduhu ala halin kulli halin wa na'udzu billahi min ahlin nar.
Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghgar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadin ni'amillahi wa fadlih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang toleransi. Tadi di mukadimah sudah disebutkan bagaimana toleransi itu menjadi sebuah keharusan, sebuah kondisi yang tidak mungkin kita sebutkan bahwa kita diciptakan dari laki dan perempuan itu sudah berbeda. Nah, toleransi di sini berarti kita siap menerima perbedaan. Tidak memaksakan kehendak. Tidak merasa diri paling benar juga. Mohon maaf, MC, suara saya jelas gak? Takutnya putus-putus atau kurang jelas? Jelas Mohon Pak, dicek tapi ya. terkadang ada putus-putusnya dikit. Berarti koneksinya mungkin ya. Mohon maaf kalau misalkan ada terkendala dalam jaringan. Ini bukan di luar kendali saya. Jadi sekali lagi, kita pada kesempatan kali ini akan membahas toleransi dan kerukunan umat beragama. Nah, toleransi ini menjadi sangat penting buat kita. Apalagi kita masyarakat yang multikultur, masyarakat yang plural, masyarakat yang memiliki perbedaan di dalamnya. Toleransi menjadi modal dasar buat kita semua. Untuk apa? Untuk mencapai kerukunan umat beragama. Kenapa kerukunan umat beragama menjadi sangat penting? Karena kerukunan umat beragama akan menentukan kehidupan yang damai, sejahtera dalam beribadah dan menjalani hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Indah gitu ya. Ketika kita berkehidupan, ketika kita menjalani religiusitas, itu tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang saling mempengaruhi kita, tidak saling mengkritisi kita, tidak saling memaknai bahwa yang kita lakukan adalah salah. Nah, ini semua menjadi hal yang harus kita kemukakan. Bahwa ternyata toleransi ini perlu. Dan kalian harus bertoleransi. Mau nggak mau, di dalam budaya kita, di dalam tipologi masyarakat kita, ada yang namanya masyarakat yang edukatif, ada yang masyarakat yang fasib. Nah, kita sebagai masyarakat yang edukatif, yang ilmiah, tentunya harus terbuka dengan perbedaan. Tapi tidak untuk menyamakan juga. Baik, saya izin share screen ya. Ini teh ada ya enggak? Biasanya yang namanya tutorial tuh kuliah cerdas, kerja ikhlas, tetap istiqomah. Allah, biasanya suka gitu nih. MC, Iya, ada Pak. coba dites biar pada semangat dulu lah. Coba dites ya, silakan. On cam semua, on cam. On cam semua, untuk mikrofonnya bisa diaktifkan semuanya ya. Nah, mikrofonnya Kita biar jargon dulu semangat ya, nih. supaya lebih semangat. Jargonnya. Siap. Semuanya Siap ya? biar semangat. Ya. Saya juga mau Tutorial. Allahu Akbar. Kurang semangat ya. Coba mikrofonnya diaktifkan semuanya. Jangan sampai ada yang telat ya. Tutorial. Cerdas, istiqomah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Kayaknya Udah susah lumayan untuk semangat, seragam ya. Susah seragam karena ada ngelag-nya dikit. Ngelag, nggak apa-apa. Asal jangan otaknya yang ngelag ya. Saya yakin otaknya nggak ngelag, saya yakin. Ini udah sangat responsif sekali dengan kalian masuk ruang ini. Niat untuk belajar, niat untuk menuntut ilmu, insya Allah menambah referensi kita. Izin untuk share screen ya, moderator. Terkait materi boleh, tentang tutorial kuliah duha ini. Kuliah duha. Mohon maaf, udah tapi belum? Sudah Pak.
Baik. Nah, pada kesempatan kita kali ini dalam kuliah duha di tutorial PAI ini, kita akan membahas toleransi dan persatuan umat. Waduh, indah gitu ya. Umat yang satu dengan umat yang lain saling bergandengan, umat yang satu dengan yang lainnya saling memberikan pengaruh yang positif, sehingga kehidupan ritual terjaga, kehidupan sosial terjaga. Hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya terpelihara dengan baik. Karena saya yakin toleransi itu perlu untuk persatuan umat. Kenapa? Karena yang namanya agama, ingat nih, yang namanya agama diturunkan untuk manusia. Dan yang menjalani agama adalah manusia. Ada esensi yang mendasar, yaitu kemanusiaan. Dan siapapun manusianya, siapapun apapun agamanya, nilai dasar kemanusiaan adalah ingin hidup berdampingan secara damai. Ingin hidup berdampingan secara baik. Menjaga kerukunan, menjaga persatuan, sehingga terlihat bahwa yang namanya toleransi mutlak. Untuk apa? Persatuan umat. Gitu ya. Jadi ini sih sebagai antisipasi, sebagai sebuah proses ketika kita dihadapkan dengan dua kubu yang sangat berbeda. Pertama yang terlalu ekstrim ke kiri, kedua yang terlalu ekstrim ke kanan. Nah, sikap toleransi ini akan menjadi titik tengah, titik temu, atau menjadi solusi kedua kutub yang ekstrim ini. Gitu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita mulai dari definisi dulu ya. Karena kan yang namanya masyarakat akademis suka nanyain apa landasannya, apa definisinya. Boleh. Kita bahas dari segi etimologi, kemudian dari terminologi, dan dari segi histori. Nah, dari segi etimologi, toleransi itu dari kata toleran. Nah, kita toleran nih, berarti sikap menenggang. Menenggang tuh gimana? Menghargai, membiarkan, membolehkan orang lain berbeda pendapat dengan kita. Gitu ya. Atau pendirian. Pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita. Itu titik poinnya. Kita memberikan ruang, kita memberikan kebebasan, kita memberikan pandangan, kita setuju dengan perbedaan walaupun bertentangan dengan pendirian kita. Kalau mengutip pendapatnya Menteri Agama dulu, mungkin kalian belum lahir atau mungkin kalian masih ngorek tanahnya, disusukannya. Itu pendapatnya Mukti Ali, Menteri Agama kala itu, kita itu adalah agree and disagreement. Apa itu? Kita setuju dengan ketidaksetujuan. Maknanya apa? Maknanya kita setuju bahwa kita itu berbeda. Kalian punya Tuhan kalian masing-masing, agama kalian punya kepercayaan masing-masing. Silahkan. Kita setuju dengan perbedaan itu. Nah, itu adalah konsep agree and disagreement. Bagaimana kita setuju dengan ketidaksetujuan terhadap Tuhan kita. Tapi sistem kemanusiaannya, nilai-nilai kemanusiaannya tetap terjaga. Nah, itu yang harus kita tonjolkan. Karena agama masalah ritus, agama masalah religius, ada religiosity. Nah, religiosity-nya apa? Religiosity adalah tingkah laku orang beragama. Jadi kalian harus bisa dibedakan. Ada religius, ada religiosity. Nah, religius adalah bentuk penghambaan seorang manusia kepada penciptanya, kepada Allah. Kalau religiosity adalah bagaimana perlakuan seseorang yang menganut agama dengan orang lain. Konsepnya harus toleransi agar tercipta kedamaian, agar tercipta saling menghargai. Atau di dalam kamus Merriam-Webster dikatakan bahwa yang namanya toleransi adalah willing to accept feeling, habit, or belief that are different for your own. Jadi suatu kondisi yang ada pada seseorang untuk menerima dengan senang hati terhadap perasaan, kebiasaan, atau yang keyakinan yang berbeda dengan dirinya. Jadi orang tuh senang ketika berbeda. Berbeda menjadikan sebuah kekayaan dalam bangsa Indonesia.
Bukankah pelangi itu indah karena berbeda warna? Ya kan? Kalau pelangi merah aja bukan pelangi. Itu mah langit yang mendung, mega merah. Gitu ya. Nggak asik lah. Kalau misalkan pelangi hanya hijau, pelangi ada hijau ya? Merah, kuning, hijau. Oh iya. Pelangi hijau aja nggak indah, bukan disebut pelangi juga. Atau misalkan Allah sudah memberikan isyarat pada tangan kita. Ini berbeda loh. Coba kalian lihat. Perhatikan tangannya. Perhatikan. Perhatikan garis tangannya. Kelihatan? Jangan lihat buku. Lihat garis tangan. Lihat tangannya. Lihat tangannya. Oke, udah. Oke. Lihat tangannya. Ini sebuah simbol bahwa Allah memberikan perbedaan itu menjadi sunnatullah. Tuh. Beda yang kiri dan kanan. Bisa gini, enak kan? Atau perbedaan lain. Ini simbol juga. Coba kebayang. Kalau misalkan jarinya jempol semua. Kebayang. Bukan yang fisik ya, maaf ya. Bukan fisiknya jempol semua itu kelebihan berat badan. Enggak ke arah sana. Biasanya kan, wah itu jari jempol semua. Enggak gitu. Ini mah jempol, kemudian ibu jari. Nah ini bapak jarinya siapa? Ibu jari itu jempol ya, Sa? Maaf. Ibu jari itu jempol. Saya dari dulu nyari-nyari bapak jari siapa. Enggak ada. Ibu jari, saya mikir dari dulu, ibu jari siapa ya? Kok nggak ada? Bapak jari. Pasangan oke gitu ya. Laki-laki dan perempuan, tapi bahkan kalian juga belum berpasangan, kasihan sekali ya. Gitu ya, segeralah berpasangan gitu ya, karena fitrah manusia itu untuk hidup berpasangan. Berarti kalian belum berpasangan, belum fitrah manusia. Sabar. Oke, kembali lagi. Kita lihat jari kita ini sebagai sebuah simbol toleransi. Ketika ini bersatu, ketika ini semuanya kita fungsikan sesuai fungsinya masing-masing, sesuatu yang mustahil akan kita genggam. Coba kalian, ibu jari, angkat gelas sama ibu jari. Bisa, tapi bahe. Percuma mau bisa diminum kopina. Ya kan? Kekeh harus ketiga atau kesemuanya. Nah ini simbol. Nah simbol ibu jari apa biasanya? Anu biasa kikia naon tah. Good, hebat, keren. Biasanya ini identik dengan kekuasaan ya. Ini tuh simbol. Ini yang biasanya hebat, keren. Ini identik dengan kekuasaan. Dengan penguasa. So kalian sama pemerintah, sama Jokowi misalkan. Sikap kita atau perbuatan kita diberikan acuan jempol sama Jokowi. Wah, keren cenah Pak Enti Sutisnama. Enti Sutisnama, Sulainya. Apunten MC. Misalkan, wah Kang Entis keren ku Jokowi. Saya yakin dia tersanjung. Ini simbol. Yang kedua, telunjuk. Siapa yang biasanya tunjuk-tunjuk? Kalian lihat jarinya. Siapa yang biasanya tunjuk-tunjuk? Itu yang biasanya tunjuk-tunjuk yang banyak duit, yang banyak modal. Bangun di anu, bereskan anu, selesaikan anu. Ini kan simbol. Di tangan kita itu simbol bagaimana kita harus bertoleransi, bagaimana kita harus memfungsikan dan jangan egois dengan ingin memperkokoh dirinya sendiri. Ini penguasa simbol. Ini simbol pengusaha. Yang ini, yang tengah nih, maaf bukan nggak sopan ya. Ini mah simbol ke kalian. Kalian jangan marah ya. Ini simbol. Simbolnya apa? Jari tengah. Jari tengah orang yang harus berada di tengah-tengah, dia netral, tidak cenderung ke penguasa, tidak cenderung ke pengusaha. Ini adalah ilmuwan. Kalian harus cenderung ada di tengah. Saya sebagai dosen harus di tengah. Lamun saya deketin pemerintah tuh, kampanye politik dipecat saya jadi dosen. Ulama, kalau ulama berafiliasi karena politik, ulama berafiliasi ke pemerintahan, ulama berafiliasi terhadap pengusaha, saya yakin reputasinya menjadi jelek. Dia harus ada di tengah. Di tengah, ulama, ilmuwan, dan yang lainnya harus di tengah. Nah ini teh apa ya? Jari kelingking, jari manis. Jari manis simbol apa?
Ini simbol pemuda-pemudi harapan bangsa. Aduh, keren kan? Kalian tuh pemuda-pemudi harapan bangsa. Yang hari ini menjadi mahasiswa, suatu saat kalian bisa menjadi ulama, bisa menjadi ilmuwan, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi penguasa. Kalian mungkin semuanya. Ya kan? Hari ini kalian menjadi mahasiswa. Suatu saat kalian menjadi ulama, menjadi ilmuwan, menjadi penguasa, dan menjadi pengusaha. Itu memungkinkan. Makanya harus dijaga yang namanya pemuda. Pemuda harapan mertua. Nah, itu lebih bagus. Pemudi harapan mertua itu kan keren gitu ya. Kayak Kang Entis tuh udah mah pinter, kasep, soleh, wah pengurus tutorial. Pemuda harapan mertua nanti teh mau susah. Kalian kan mudah-mudahan dengan ilmu kalian, dengan kebaikan kalian, dengan amal soleh kalian nanti menjadi pemuda-pemudi harapan mertua. Keren kan? Nah, yang terakhir apa ini? Ini jari kelingking. Kecil tapi mematikan loh. Simbol apa ini? Simbol perempuan. Ya kan? Kalau kalian nggak percaya, kalian main sweet. Main sweeten? Nah, iya elehku iya kan? Iya kan? Penguasa kalah sama wanita. Lihat kalian. Penguasa-penguasa. Hitler tumbang sama perempuan. Kemudian Rusia tumbang karena perempuan. Presiden-presiden kita tong tarik teuing. Tumbang karena perempuan. Orang-orang hebat tumbang karena perempuan. Ya kan? Ini simbol. Kalau ini mau berdiri sendiri-sendiri. Nah ini kalahnya sama apa? Sama ini. Apa tadi ini? Penguasa. Pengusaha. Pengusaha kan? Di pasihan acis sekian karung mah eureun. Di pasihan bumi sareng mobil nama kersak. Pasti mau. Pasti kalah. Nah ini simbol. Kalau ini Merak Kedawang teh apa ya bahasa Indonesia-nya? Coba dibantu MC, Merak Kedawang itu apa ya? Merak Kedawang tuh Gimana aku? gimana aku atau ingin menang sendiri? Ini ingin menang sendiri gimana saya? Ini ingin menang sendiri gimana saya? Saya yakin dia hancur tah. Mau bersatu kieu we meureun jeeg-jeeg mau memegang sesuatu teh iya yang ka dieu ini pingin ke sini ini pingin sini enggak akan tergenggam. Nah, toleransi bagaimana sikap perbedaan ini, sikap yang sama-sama dilahirkan ku Allah secara sunnatullah tidak sama, tapi memfungsikan sesuai fungsi dan perannya secara baik. Sehingga apapun yang sulit dapat digenggam dengan persatuan yang sama. Nah, di sini kerukunan umat akan tercapai. Tapi namun berbeda-beda, tidak saling menenggak, tidak mentolerir adanya perbedaan, saya yakin semuanya tidak akan tergenggam dengan baik. Itulah makna toleransi. Berikutnya, secara terminologi, hampir sama sih dengan etimologi. Terminologi itu yang namanya toleransi itu bagaimana bersikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Nah ini yang saya senang. Ini menurut Saifuddin. Saifuddin kalian kenal? Kenal tuh? Entahnya. Kenalan atau kalian mempunyai menteri agama terkenal. Aduh, Gusti Nu Agung. Lukman Saifuddin, menteri agama yang menggagas moderasi beragama itu beliau. Lukman Saifuddin. Menurut beliau yang namanya toleransi adalah kita bersikap terbuka. Kalau dalam bahasa persatuan agama perbandingan agama, kita bersifat eksklusif dalam beragama. Bersikap inklusif dalam beragama. Yaitu bersikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut menerima perbedaan. Gitu ya. Yang kedua indikatornya, sikap suka mendengar dan menghargai pendapat dan pendirian orang lain. Nah itu menurut Sanusi. Sanusi siapa? Kenal tuh? Saya juga nggak tahu. Ini ada di jurnal. Jadi saya diambil aja gitu ya. Bukan teman saya nggak kenal. Saya mengutip aja. Nah yang berikutnya, yang namanya toleransi adalah harmoni dalam perbedaan. Tadi kan bagaimana yang namanya pelangi menjadi indah karena perbedaan. Bagaimana tangan kita sebagai simbol toleransi menjadi indah karena perbedaan. Dan ini menjadi harmoni ketika perbedaan itu difungsikan dengan fungsinya masing-masing.
Sehingga ada sikap saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Saling menerima. Saling menerima apa? Saling menerima perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga ada sikap menghargai di tengah keragaman. Baik itu agama, budaya, ras, adat. Sehingga manusia bebas berekspresi dan manusia menampilkan karakter kemanusiaannya. Enak sih sebenarnya teori mah ya, tapi ngaplikasikannya sulit gitu ta. Berbicara toleransi secara teoritis, berbicara toleransi secara bahasa itu gampang, itu mudah. Sedikit saja kalian disinggung, pasti. Nah, di sini sikap kedewasaan kalian sebagai mahasiswa, sikap akademis kalian sebagai mahasiswa yang tidak lantas kalian bisa diadu domba, tidak lantas kalian mudah terprovokasi ketika kalian disudutkan dengan permasalahan-permasalahan yang mengatasnamakan agama. Tapi kalian betul-betul bagaimana mendudukkan permasalahan itu dan melihat, kemudian menganalisis, kemudian mencari rujukan-rujukan bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa seharusnya. Dan toleransi menjadi penting buat kita untuk menyikapi perbedaan itu. Nah, secara historis di kita di Indonesia, ternyata budaya Indonesia itu yang beragam, yang tidak untuk diseragamkan, ya kan? Di Indonesia itu udah beragam suku, budaya, agama, bahasa, adat, dan tidak mungkin untuk diseragamkan. Kita menerima ini, iya, dan kita setuju terhadap perbedaan ini. Begitupun dalam agama, ada keragaman dalam agama dan untuk tidak diseragamkan. Tapi ingat, ketika kita dalam ruang publik, ranah privasi kita sebagai umat beragama, jangan mendominasi di sana. Dalam artian, ingin mengukuhkan dominasinya itu dengan mensalahkan yang lain. Yang kedua, secara historis, di kita tuh plural. Plural tuh banyak ya. Lawan dari singular. Dan multikultur. Multikultural ini menjadi sebuah modal di Indonesia. Kalau di orang lain seragam, tapi mudah dipecah belah. Indonesia itu menjadi sebuah role model dalam toleransi beragama. Kalian percaya nggak percaya, mau nggak mau, setuju dan nggak setuju, kalian harus setuju. Karena saya yang ngomong sekarang, jadi kalian harus setuju. Indonesia itu menjadi role model tentang toleransi. Di Indonesia banyak agama aman. Di Indonesia banyak keyakinan aman. Sok di negara Timur Tengah. Satu keyakinan tapi mudah dipecah belah. Kenapa? Karena mereka terlalu literal. Ya kan? Literal itu seperti apa? Nanti kita bahas. Di Indonesia imbang, literal dan liberal. Toleransi menjadi kuncinya. Nah, kenapa secara histori ini harus kita bahas? Karena kita diberikan keragaman ini sebagai sebuah takdir. Kita minta nggak? Enggak. Kita minta jadi orang Bandung? Gitu. Kalian minta jadi orang Ciamis? Enggak. Kalian minta jadi orang Timur? Enggak. Allah ditakdirkan. Ya tidak diminta. Melainkan pemberian Tuhan yang Maha Mencipta. Kita tidak boleh nawar, tapi kita harus menerima. Kita harus menerima perbedaan dan menyatukan perbedaan itu sebagai sebuah keragaman yang akan menimbulkan harmonisasi dalam kehidupan dan kemanusiaan. Nah, untungnya di kita tuh punya budaya yang bagus, yaitu musyawarah untuk mufakat. Perbedaan-perbedaan, kemudian gesekan-gesekan, perbedaan dalam mindset dan yang lainnya, ini bisa diselesaikan dengan budaya musyawarah. Coba kalian lamun diem di Korea, Kim Jong Il tuh, Kim Jong Il tuh mana Korea Utara ya? Nggak ada kalian musyawarah. Rusia nggak ada kalian musyawarah. Di negara-negara komunis kalian nggak ada musyawarah. Bahkan lucu, saya kemarin lihat pas awal-awal ada COVID, pukul 9 COVID 3 orang di Korea Utara. 903 hilang semua.
Kalian tahu kan caranya digimanain? Pasti itu mah. Di Indonesia nggak seperti itu. Indonesia itu historinya punya musyawarah. Ada perbedaan pendapat, kita musyawarah. Nah, hal ini menjadi modal dasar buat kita semua dalam bertoleransi. Itu ya. Nah, berikutnya kita berbicara toleransi agama. Jadi, toleransi agama itu adalah sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya. Kita punya keyakinan, orang lain punya keyakinan, silahkan keyakinan kita dengan keyakinan kita, keyakinan orang lain dengan keyakinan orang lain. Tapi dalam ruang publik, kita bebas mengekspresikan keyakinan, bebas menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Pastilah. Kita misalkan melaksanakan Idul Fitri, orang lain melaksanakan Natal, itu kan berbeda. Secara substansi. Tapi secara manusiawi sama-sama merayakan. Gitu ya. Bahkan saya sok lucu gitunya. Kita tuh terlalu banyak membid'ah-bid'ahkan gitu, tanpa dikaji. Bahkan sekarang nih masih Maulid Rasul gitunya, kelahiran Rasul. Nah, hari kelahiran kalian diperingati enggak masalah. Orang lain yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya, atau misalkan wish you all the best, atau misalkan mat milad ya, itu enggak jadi masalah loh. Nah, hari memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad, bid'ah, haram. Waduh, kita aja ulang tahun adem-adem aja, nggak ada yang membid'ahkan. Kita ingin memperingati orang mulia yang kita bisa menjadi orang muslim. Dan hadirnya panutan kita, cintaan kita, supaya kita tahu bahwa yang namanya Islam itu dari beliau. Itu dilarang-larang, bahkan dibid'ahkan. Saya kurang setuju. Ya, nantilah itu lanjut. Yang kedua, yang namanya toleransi agama itu adalah bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain selain agama yang dianut dengan segala bentuk sistem dan cara beribadahnya. Kita Islam, yang namanya agama itu pasti ada ya. Pasti ada kredial. Kredial itu iman. Kita yang namanya agama, apapun agamanya, pasti ada unsur kredial, ada unsur ritual, ada unsur sosial. Nah, ini agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya ada kredial, ada keyakinan terhadap keimanannya, ada akidah yang dia gunakan, ada kredial, ada kredial, ya penghambaan. Kemudian ada ritual, karena kita menghamba, pasti kita melaksanakan untuk penghambaan kita. Dan ada sifat yang ketiga adalah sosial. Sosial itu bagaimana berhubungan antara yang satu dengan yang lain, dan itu ditunjukkan untuk saling memberikan kebebasan dalam berpendapat. Sehingga yang terakhir ada selain sosial diperlihatkan dalam bentuk amal. Nah, amal ini menjadi tolak ukur toleransi dalam beragama. Sosial, amal, ini menjadi toleransi dalam beragama. Bagaimana kita mengakui adanya agama selain agama yang dianutnya dengan segala bentuk sistem dan cara beribadahnya. Nah, berikutnya, memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing tanpa harus bertabrakan dengan kehidupan sosial karena adanya perbedaan keyakinan atau akidah atau kredial tadi. Orang lain silahkan beribadah dengan kepercayaannya masing-masing. Kita beribadah dengan kepercayaan masing-masing, tapi tidak menyamakan Tuhannya yang sama. Toleransi boleh, tapi dalam akidah kita tidak dianjurkan. Dalam artian yang namanya toleransi itu tidak membenarkan semua agama itu Tuhannya.
dan mereka pun memiliki kebenaran yang mereka anut, tapi kita tidak membenarkan apa yang mereka anut itu. Nah, jadi yang namanya toleransi ini jelas. Toleransi adalah sebagai sebuah bentuk pengakuan adanya agama-agama, kemudian keyakinan agama masing-masing tidak bertabrakan dengan keyakinan kita dan kehidupan sosial, dan berkeyakinan kita hidup harmonis dan saling melengkapi antara agama yang satu dengan agama yang lain, tidak menyalahkan agama yang satu dengan agama yang lain, tidak menjegal peribadahan yang satu dengan yang lain, dan tidak saling memaksakan antara agama yang satu dengan yang agama yang lain. Itu ya, itu toleransi dalam bentuk beragama. Berikutnya, moderator nanti tolong diingatkan kalau sudah beres ya, saya takut lupa. Nah, ini konsep toleransi. Jadi kalian mau nggak mau harus dengar dulu penjelasan saya, nanti kritisi, nanti silahkan bertanya. Jangan enek ya, mahasiswa itu harus takzim kepada dosennya ya, harus manut, itu sebagai adab menuntut ilmu. Udah di-share ya, ada adab menuntut ilmu. Kalian bisa lihat di pekan tutorial ke-7, silakan ada adab mencari ilmu. Salah satunya kalian menghargai dosennya, menghargai gurunya, biar ilmunya bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kalian takzim ke dosen, takzim ke guru, takzim ke yang lebih tua, takzim ke orang tua, itu memberikan barokah keilmuannya. Oke, lanjut. Konsep toleransi yang pertama, ada yang namanya moderasi agama. Nah, moderasi agama ini menjadi pondasi dalam bertoleransi. Kenapa menjadi pondasi? Karena moderasi agama ini merupakan solusi antara kehidupan beragama yang literal dan solusi kehidupan agama yang liberal. Literal seperti apa? Liberal seperti apa? Jadi gini, di kita beragama itu ada yang terlalu mendewakan akal, segala sesuatu itu digunakan akal, bentuk kebenaran itu ukurannya akal. Jadi akal yang mendominasi sebuah kebenaran, sehingga dia menggunakan akal sebagai rujukan kebenarannya. Dan itu adalah beragama yang liberal. Masuk akal, alat ukurnya akal, benar menurut pemikiran dia, itu sebuah kebenaran. Itu literal. Liberal. Atau dia terlalu cenderung ke kanan, terlalu literal. Literal apa? Literal itu terlalu tekstual terhadap Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang tidak tepat, tapi penafsiran orang-orang yang menafsirkan Al-Quran. Bukankah ayat-ayat jihad diturunkan dari Al-Quran? Itu terlalu tekstual tanpa melihat kontekstualnya seperti apa. Nah, ini dua-duanya sama-sama bahaya. Ketika terlalu cenderung mendewakan akal, ketika terlalu cenderung memahami ayat tanpa memahami tekstual, tanpa kontekstual, itu sama-sama bahaya. Bisa dibenturkan. Dan ini mudah sekali untuk dibenturkan. Nah, untuk menjadi solusi antara Islam yang literal dan Islam yang liberal, itu ada moderasi beragama. Moderasi beragama itu Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu Islam yang tengah-tengah. Kalian sok dengar Islam dina pertandingan wasit. Nah, Islam wasatiyah diderivasi we katana wasatiyah jadi wasit. Makanya wasit kan tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, kecuali wasit di Liga Indonesia mungkin ya. Wasit di Liga Indonesia memihak ke salah satu. Nah, wasit itu derivasi dari Islam wasatiyah, bagaimana dia harus berada di tengah-tengah. Atau moderasi. Moderasi kita sering menderivasinya kepada moderator. Nah, makanya moderator, kalian nanti kalau konsep menjadi seorang moderator, dia tidak cenderung terhadap pemateri, dia tidak cenderung terhadap audien. Dia harus di tengah-tengah. Nah, Islam wasatiyah, moderasi beragama ini menjadi titik tengah dalam beragama. Akalnya dipakai, tekstualnya dipakai, kontekstualnya digunakan. Kemudian setelah moderasi agama, muncul toleransi. Jadi, moderasi agama itu menjadi pondasi dalam bertoleransi, dan toleransi menjadi pondasi bagi kerukunan umat beragama. Toleransinya apa? Pertama, toleransi interagama. Kita kan
disajikan dengan beragam pemahaman, disajikan dengan beragam mazhab, disajikan dengan beragam pemikiran, itu berbeda dalam agama Islam saja. Dan kedua, ada toleransi itu harus antar umat beragama. Jadi toleransi interagama di dalam agama Islam sendiri, kemudian bertoleransi dengan antar umat beragama. Ini sama-sama pentingnya. Bukankah di kita sering membid'ahkan, sering mengkafirkan, sering mengharamkan? Itu karena ada perbedaan di dalam internal Islam sendiri. Nah, kalau pondasinya toleransi sudah terbentuk, maka akan timbul kerukunan antar umat beragama. Jadi yang pertama tadi, moderasi agama, yaitu dia berada di tengah-tengah dalam pemahaman dan pemikiran, tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, dia tidak literal dan dia tidak liberal, dia memunculkan sikap wasatiyah di tengah-tengah. Dia akan menjadi orang yang bertoleransi, sehingga menimbulkan kerukunan umat beragama yang dia bisa berinteraksi secara harmonis dalam perbedaan. Akan tercipta damai dan saling menghargai. Menghormati kebebasan menjalankan ibadah, menghormati perbedaan agama, yang dimunculkan adalah sisi-sisi kemanusiaan sebagai seorang manusia yang memerlukan hidup damai dan saling menghargai. Nah, kalau kerukunan sudah tercapai, maka yang terpenting hidup akan menjadi aman dan damai. Jadi, kerukunan dalam umat beragama itu bukan nilai akhir. Ini sebagai upaya yang tujuan kondisio sine qua non-nya adalah mencapai tujuan lebih jauh, yaitu situasi aman dan damai di muka bumi. Dan ini selaras dengan diturunkannya agama Islam, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Menebarkan kasih sayang untuk seluruh umat manusia. Bagaimana Islam dilahirkan untuk memberikan kedamaian, memberikan ketentraman, memberikan rahmat atau kasih sayang untuk semua alam. Islam dihadirkan bukan sebagai teroris, tapi Islam hakikatnya diturunkan sebagai penyeru kedamaian. Berorientasi terhadap kemaslahatan dan kebahagiaan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ritual dan sosial, individu dan jamaah. Komprehensif. Bagaimana melihat sisi-sisi kemanusiaan itu secara komprehensif. Tidak hanya dunia, tapi akhirat. Bukankah kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan itu bukan hanya di dunia, di akhirat pun harus bahagia. Ini mah di dunia sangsara, di akhirat komo aduh karunya gitu ya. Makanya kita harus banyak bersyukur. Di dunia kita harus bersyukur agar tercipta sesuatu yang lebih baik nanti di akhirat. Nah, ritual dan sosial, ritualnya kita kepada Allah harus bagus, sosialnya bagus. Iya mah, sholat jalan, ngomongkan batur jalan, kan terlucu. Ya kan? Ibadah terus tiap hari, tapi sering bohong terhadap orang lain. Itu kan tidak balance antara ritual dan sosial, dan individual serta jamaah. Nah, diturunkan Islam rahmatan lil alamin itu bagaimana mengokohkan bahwa ajarannya bersifat universal atau kebaikan untuk seluruh umat manusia, alam dan lingkungan. Hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang universal, sama dari satu turunan dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Terciptalah generasi-generasi. Kalau kita melihat teori universal, universal tentang manusia. Apapun agama sekarang yang ada, apapun suku yang ada, apapun bangsa dan yang lainnya yang ada sekarang, itu hakikatnya universal atau umum merujuk kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi tidak dibenarkan kita saling bertentangan, saling bermusuhan antara Bani Adam atau turunan Adam. Karena hakikatnya kita bersifat universal, sama turunannya. Turunan Nabi Adam. Cuman kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan di hadapan Allah itu bukan tampannya kalian, bukan cantiknya kalian, bukan kulit kalian, bukan orang mana kalian,
Tapi yang membedakan adalah ketakwaannya. Sehingga di hadapan Allah kita semua sama. Nggak ada dosen, nggak ada mahasiswa, nggak ada pejabat, nggak ada rakyat. Semua di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah nilai-nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator takwa adalah amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan, entah itu sesama umat beragama ataupun antar umat beragama. Makanya tercipta toleransi sebagai sebuah amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, moderator MC. Iya, Pak. Masih ada waktu? Waktunya sudah habis, Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya yakin kalian toleransi mah udah di luar kepala ya. Saking di luar kepalanya jadi terhafal gitu ya. Udah di luar kepala ya. Udah paham lah bagaimana bentuk-bentuk toleransi, dan kalau di Islam itu tasamuh lah. Konsepnya tasamuh. Jadi silahkan kita nanti berkembang materinya dalam diskusinya. Nanti ada diskusi ya. Jadi silakan buat sahabat-sahabat mahasiswa baru yang masih unyu-unyu, silakan kalau ada permasalahan atau ada hal yang ingin diskusikan, kita explore lebih jauh dalam forum ini. Dan karena waktunya sudah habis, saya kembalikan kepada Bapak MC Entis Sutisna. Silakan, Pak Terima MC. kasih, Pak. Ya, selanjutnya kita buka sesi diskusi ya, karena untuk materi ataupun konsep mengenai toleransi insya Allah gampang untuk dibaca, dipahami juga insya Allah gampang. Betul. Nah, jadi sekarang kita buka sesi diskusi. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya ataupun menambahkan mengenai toleransi di kehidupan sehari-hari seperti apa dan sebagainya, silakan. Tuh, ada yang di kolom chat tuh, silakan. Anggara Agung, ya silakan. Saya bacakan, Pak. Boleh, silakan. Assalamualaikum, saya Anggara Agung Lesmana dari kelas Pilkom B. Izin bertanya, berkaca dari fenomena intoleransi yang terjadi saat ini, di mana umat Islam mengalami intoleransi dari beberapa pihak, dalam hal ini Prancis. Bagaimana seharusnya kita menyikapi fenomena ini sebagai umat Islam yang baik, yang berkaca pada ajaran Rasulullah? Nah, apakah sikap umat Islam saat ini sudah baik? Lalu, di mana sikap yang kita tunjukkan saat ini cenderung mengarah kepada anarkisme? Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi fenomena ini? Silakan, Bapak. Oke. Keren, mau ditampung dulu atau langsung aja ya? Langsung saja. Boleh, terima kasih atas pertanyaan yang up to date dan keren sekali tuh. Siapa Presiden Perancis tuh? Mercon ya? Mercon tuh biasanya di saya mercon, itu diduruk, dibakar, ngebledug. Nah ya si mercon dia orang Perancis gitu. Dibakar dia bledak gitu ya. Memberikan sebuah ledakan dalam dunia Islam. Tapi saya melihat hikmahnya gini. Justru ini memperkuat persatuan umat loh. Bagaimana umat dipisahkan, disadarkan sama si mercon yang dibakar dengan suara yang lantang tuh, memberikan sebuah trigger kepada kita bahwa hakikatnya umat Islam itu ada. Bahkan orang kepercayaan dia mengikrarkan syahadat di depan dia. Ada tuh siapa namanya tuh yang perempuan yang ditawan sama Islam dan dia diperlakukan secara hormat dan dia memukul dan menampar muka mercon bahwa Islam yang dia yakini tidak seperti yang dia gaungkan dan dia kampanyekan. Sikap Islam seperti apa? Sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwa yang namanya Islam itu hidup berdampingan dengan sesama non-Muslim. Tapi kalau non-Muslim memberikan sebuah perlawanan secara akidah, kita lawan dengan akidah kita. Sebuah pemikiran lawan dengan pemikiran. Bagaimana bentuk kekerasan itu adalah ekspresi dari umat Muslim yang merasa dirinya akidahnya ternodai atau terlecehkan. Kita sebagai masyarakat yang akademis, kita lihat dulu
kita dudukkan dulu permasalahannya. Saya berpikir daripada kalian turun ke jalan, papanasan, suara kalian gak bakalan dianggap. Lebih baik kita merekonstruksi pemikiran, menyerang pemikiran dia dengan pemikiran lagi. Itu lebih bijak saya rasa. Itu lebih elegan. Bentuk toleransinya seperti apa? Tadi saya sudah bilang, selama tidak menyangkut masalah akidah, oke, itu adalah toleransi. Tapi sudah menyangkut masalah akidah, seperti Tuhan dan Nabi kita dilecehkan, itu bukan ranah toleransi. Kita harus bereaksi. Silahkan bertoleransi dalam sosial, silahkan bertoleransi dalam muamalah, selama tidak menyangkut masalah akidah. Gitu ya. Jadi titik tekannya, selama akidahnya diganggu, selama toleransi itu dalam batas-batas sosial, bukan batas keimanan, kita bisa melaksanakan. Tetapi ketika unsur akidah, unsur keimanan, unsur tauhid kita harus bereaksi dengan sikap kita. Terserah, mau bereaksi dengan tulisan, mau bereaksi dengan aksi nyata, ataupun bereaksi dengan caranya masing-masing. Tapi kita mahasiswa sebagai agen social of change, sebagai pemikir yang intelektual, agaknya lebih bijak ketika kita mensuarakan bentuk protes kita dengan karya, dengan tulisan, dengan perbuatan, gitu ya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan tidak puas ya. Ingat, toleransi dalam batas-batas wajar, dalam akidah tidak ada toleransi. Silakan. Terima kasih, Pak. Jadi dalam akidah tidak ada toleransi ya, itu yang harus garis bawahi. Pertanyaan selanjutnya dari Salman Nur Aini. Di dalam Islam banyak sekali perbedaan. Dalam fikih perbedaan dapat diterima jika ada dalil. Lalu bagaimana jika perbedaan itu dalam hal akidah? Apakah boleh bertoleransi atas kesyirikan atau kebid'ahan? Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, jika maulid Nabi diperbolehkan, siapakah sahabat Nabi atau tabi'in tabi'an yang melaksanakan maulid? Adakah dalil yang memerintahkan maulid? Nah, itu 2 pertanyaan, Pak. Dari Salman Nur Aini. Terima kasih. Ada nggak kalian dalil bahwa Al-Quran itu adalah nggak bid'ah? Maulid Nabi bid'ah? Iya. Tapi bid'ah kan ada 2. Hasanah sama dolalah. Hasanah nggak apa-apa. Dolalah benar. Kalian yang pegang kalian nih Al-Quran itu bid'ah loh. Emang zaman Rasul ada Al-Quran? Nggak ada. Zaman Rasul ada hadis? Nggak ada. Tapi kan ini hasanah. Apakah zaman Rasul, zaman sahabat pernah memperingati Maulid Nabi? Abu Bakar pernah merayakannya. Bukan merayakan, memperingatinya. Zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in memperingatinya. Untuk apa? Cuman bentuknya beda dengan sekarang. Kan kalau sekarang pakai perjanji gitu ya. Berjanji kan hadirnya bukan dari zaman sahabat. Dan itu saya rasa sah-sah saja. Dan itu bid'ahnya bid'ah hasanah. Contoh lain, misalkan saya kurang setuju. Misalkan habis sholat, jangan salaman, bid'ah. Atau nilai-nilai silaturahimnya tuh nggak ada. Kalau sekarang beda cerita ya. Sekarang sedang COVID ya. Dulu habis salaman jangan bid'ah. Jangan bid'ah. Habis sholat jangan salaman, bid'ah. Nah, hari kalian habis sholat main HP itu dibid'ahkeun. Kalian habis sholat ngobrol itu dibid'ahkeun. Kalian habis sholat langsung main game itu dibid'ahkeun. Nah, hari untuk kebaikan, wirid, kemudian main handphone, salaman, bid'ah, dolalah pinar. Ini enak gitu. Nah, bentuk-bentuk toleransi itu kita harus bisa terbuka terhadap perbedaan itu. Maksudnya, mereka mempunyai pemikiran, silahkan kalian pun mempunyai pemikiran. Nah, ini sebagai bentuk toleransi intraagama di dalam agama. Konsekuensinya, karena mereka mempunyai ilmu, kalian mempunyai sudut pandang ilmunya masing-masing, silahkan melaksanakan sesuai dengan yang kalian yakini ini adalah benar. Tidak melulu tekstual, kata saya tadi. Islam itu tidak terlalu tekstual. Mana bukti dalilnya? Mana bukti ayatnya? Nah, kalian jual beli online sekarang ayatnya, kalian laksanakan. Kalian misalkan beasiswa ya sekarang dapat beasiswa dari pemerintah, haram halal, nggak ada zaman Rasul.
Nggak ada dalam Al-Quran beasiswa. Bid'ah. Nah, maksud saya, akidah pasti tidak ada toleransi. Kemusyrikan, iya, nggak boleh ditenggang. Kemusyrikan, akidah, itu tidak boleh toleransi. Tuhan kita sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tidak bisa ditoleransi. Tidak ada sifat toleran terhadap hal itu. Tapi dalam bermuamalah, semuanya silakan. Selama akidahnya sama, tidak ada Tuhan selain Allah, silakan. Dengan pemikiran dan ilmunya masing-masing, karena kita itu berkembang keilmuan, berkembang pemahaman, berkembang fikih, berkembang usul fikih, berkembang tasawuf, sehingga melahirkan sebuah paradigma baru, pemikiran baru yang lebih fleksibel, tidak sedikit-sedikit membid'ahkan orang, tidak sedikit-sedikit mengkafirkan orang, tidak sedikit-sedikit pemahaman mereka sesat. Ingat, bagaimana kalau posisi mereka terhadap Anda dibegitukan? Kita harus menenggang tuh di sana. Nah, solusinya apa? Tadi, solusinya ada musyawarah sebagai landasan historis kita. Atau dalam Al-Quran itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah ini, wazadilhum, bermujadalah. Apa bermujadalah? Bertukar pikiran, meluruskan pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Tapi ingat, objeknya bukan emosional, tapi objeknya adalah keilmuan. Hasilnya gimana? Bermujadalahnya gimana? Oh, berbeda antara pemahaman saya dengan pemahaman orang lain. Silahkan dengan argumentasi dan kebenarannya masing-masing. Bukankah itu semua hasil ijtihad? Ijtihad itu benar mendapatkan 2 pahala, salah mendapatkan 1 pahala. Semuanya berarti mendapatkan pahala karena itu adalah hasil ijtihad. Betul tidak ada zaman Rasul, tapi ini ijtihad para sahabat. Ini ijtihad para tabi'in, ini ijtihad para tabi'in, dan terakhir ini adalah ijtihad para ulama. Sedangkan kata Rasul, ulama warasatul anbiya, ulama itu penerus generasi nabi. Ketika melakukan ijtihad, hasil ijtihadnya dapat 2, ketika benar salah mendapat 1. Sehingga kalian kalau meyakini sesuatu A, silahkan, tapi kaji dulu yang lain, yang B, selama itu tidak berbenturan dengan pemahaman kalian. Dan saya setuju, selama bukan ranah akidah, kita tidak boleh bertoleransi. Itu saudara MC. Ya. Terima kasih. Jadi dalam ranah akidah tidak ada toleransi, tapi dalam ranah yang tadi kebid'ahan itu ada 2 ya. Jadi harus dipahami, ada yang hasanah, ada yang dalalah ya, itu yang masuk neraka yang terakhir. Nah, jadi jangan sampai kita salah menempatkan. Bisa ya silahkan dicari lagi referensi lain, jangan saling membid'ahkan kalau tidak punya ilmunya. Ya, bisa jadi itu bid'ahnya yang baik, yang boleh dilakukan. Ya. Ada lagi Pak pertanyaan, ini satu lagi dari Ilham Azhari Panjaitan dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin A. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak tentang seorang tokoh politik yang mengaitkan urusan politik menggunakan aturan agama, tetapi hanya memakai salah satu agama? Nah, bukankah itu akan menimbulkan perspektif masyarakat bahwa kurangnya toleransi beragama di dalam suatu negara? Nah, ini pendapat Bapak bagaimana? Silahkan. Terima kasih. Ini tuh menjadi sebuah dilema ya, terus terang. Sebuah dilemanya apa? Di satu sisi, ketika sebenarnya di agama pun itu diajarkan bagaimana berpolitik. Makanya ada siasah. Ada, apalagi di UIN, di fakultas-fakultas Islam itu ada fakultas syariah. Itu ada siasat atau bagaimana politik Islam itu dikaji. Nah, ini menjadi dilema. Kenapa? Ketika ini tidak semuanya ya, kita tidak melihat, saya yakin ulama itu warasatul anbiya, beliau tidak mungkin salah. Yang salah tuh orangnya. Misalkan Kang Entis ulama nama warasatul anbiya, Kang Entis nama manusia. Bisa aja Kang Entis berbuat salah, tapi bukan sebagai bukan sebagai ulama. Karena ulama memiliki ilmu, diamalkan ilmunya, kemudian dia membawa keberkahan buat umat. Misalkan ulama, dia menjadikan politik sebagai alat kampanye, misalkan politik praktis dengan menggunakan agama untuk meraup suara. Itu bagaimana? Betul.
ini kadang-kadang tidak menjadi sebuah toleransi dalam beragama. Dan di dalam politik itu disahkan segala cara. Bukankah politik itu adalah pola licik pakai taktik? Kata orang tua gitu ya. Politik mah pola licik pakai taktik. Atawan nipu jalma leutik. Udah jadi mah dia lupa. Dia janji, makanya beda dengan PILKB itu ya. Kalau politik itu udah jadi lupa. Kalau PILKB mah lupa pasti jadi dia gitu ya. Jadi pendapat saya pribadi, di Islam dianjurkan berpolitik sebagaimana Rasulullah bagaimana memberikan politik yang sangat ideal dalam membentuk masyarakat kota Madinah. Pada waktu dulu ada piagam Madinah, itu adalah bentuk berpolitik Rasulullah sebagai pemimpin yang menghargai dan merangkul antara kehidupan muslim dan non-muslim. Itu sudah disyaratkan. Tapi kalau berpolitiknya bagaimana praktis dengan merangkul agama atau menggunakan alat agama untuk mendongkrak suara, saya rasa ini tidak bijak. Dalam artian agama itu adalah bentuk akidah yang lurus, walaupun dalam akidah itu tidak dipergunakan dalam perpolitikan. Jadi sekali lagi sah saja dalam menggunakan agama untuk dijadikan karena saya yakin berpolitik tidak selamanya pakai pola licik dan taktik ya. Ada hal-hal yang positif ketika ulama ingin memberikan warna tersendiri dalam perpolitikannya. Bahkan di ulama kita yang moderat-moderat, dia masuk politik untuk apa? Untuk merubah sistem dalam politik agar sesuai dengan tuntunan agama. Itu yang harus. Dan itu jarang dilakukan. Saya melihat sekarang banyak ulama, kemudian banyak kiai, banyak tokoh-tokoh agama yang dia masuk ke politik dan gaji. Kehidupannya pun dia biayai sendiri. Tujuannya untuk apa? Dia ingin meluruskan bahwa politik dan Islam itu hidup bergandengan dan menjadi panutan. Bukankah kita semua berpolitik? Iya, berpolitik dalam artian bagaimana mencapai sesuatu dengan cara yang bijak, bagaimana mencapai sesuatu dengan tidak menyingkirkan orang lain, dan itu salah satunya di kita ada formalnya adalah dengan berpolitik. Nah, ulama masuk ranah politik, kiai masuk ranah politik, ingin merubah paradigma politik yang kotor menjadi politik yang islami. Politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, politik yang sesuai dengan ajaran Islam, dan ini harus dilaksanakan. Dan ini harus dilakukan. Tetapi kalau agama dijadikan alat politik untuk meraup keuntungan, untuk meraup suara, dijadikan sebuah kendaraan, ini perlu dipertanyakan. Dan ini saya yakin gak diperbolehkan. Gitu ya. Terima kasih buat MC. Terima kasih buat saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya. Mangga saya kembalikan lagi kepada MC. Ya, untuk pertanyaan sudah beres, Pak. Ya, silakan boleh langsung di closing statement oleh Bapak. Silakan. Baik. Terima kasih buat MC, buat sahabat-sahabat semua. Senang sekali kita bisa bersilaturahim walaupun kita dalam dunia maya, tatap maya. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa bertatap muka dan bisa menjalin silaturahim yang lebih baik dan lebih bermakna di antara kita semua. Karena ingat, kita semua adalah pada dasarnya manusia yang tujuannya adalah memanusiakan manusia yang benar-benar menjadi manusia yang benar. Proses itu bisa terjadi dengan toleransi. Jadi, toleransi bisa terjadi ketika kerukunan umat dapat tercapai dengan toleransi, dan toleransi bisa terjadi dengan adanya Islam wasatiyah. Kenapa ini terjadi? Karena dasar semuanya adalah manusia yang ingin hidup damai dan berdampingan antara satu dengan yang lainnya. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli keyakinannya seperti apa, ketika kita berhubungan hablum minan nas, nilai-nilai nasnya, nilai-nilai kemanusiaan yang kita tonjolkan, sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa dan paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya rasa demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hilap saya. Itu murni dari kebodohan dan kurangnya ilmu saya terhadap kalian. Mudah-mudahan kalian bisa memaafkan atas semua kekurangan dan kesalahan saya. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah dari awal sampai akhir excited dan sangat semangat sekali dalam kuliah tutorial duha ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita dan menjadi saksi kita di akhirat bahwa kita ini adalah menuntut ilmu, sama-sama beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Silakan MC. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pematerian kita sudah beres. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Farhan SPD MAG yang telah menyampaikan pemateriannya. Mudah-mudahan pemateriannya bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya akan ada informasi mengenai open recruitment. Jadi silakan teman-teman nanti boleh dibaca juga. Saya akan jelaskan sedikit ya. Seperti biasa, tiap semester ke semester, program tutorial PAI SPAI ini open recruitment pengurus. Ya, jadi silakan bagi teman-teman yang ingin berkontribusi untuk tutorial, ingin kontribusi untuk UPI, ya, silakan boleh ikut menjadi pengurus tutorial, ya. Nah, nanti setelah jadi pengurus tutorial, ya insya Allah akan banyak ilmu yang didapatkan, ya. Seperti halnya coba menjadi MC, jadi moderator, ya, bisa berkomunikasi dengan dosen, ya, dan lain sebagainya lah. Jadi saya harap teman-teman semuanya bagi yang berminat menjadi pengurus tutorial, boleh nanti silakan dicek saja media sosial tutorial, nanti akan ada pengumuman untuk open recruitment. Untuk Instagram tutorial di sini ada @tutorial UPI, ya. Untuk Facebooknya ada tutorial PSPI DPUPI. Jadi silakan diikuti saja semua media sosialnya. Ya, mungkin sekian informasi dari saya. Juga terima kasih pada teman-teman yang telah menyempatkan hadir, juga yang telah ikut tutorial selama 8 pekan ini. Mudah-mudahan kalian istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Dan juga jangan lupa nanti terakhir kita ada foto bersama dulu ya, untuk dokumentasi dikarenakan sekarang pekan terakhir. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi teman-teman untuk mengaktifkan semua videonya, ya. Kela abita. Nah, lalu tangannya seperti tutorial ya, Teh. Gimana beda? Kiri di atas, kanan di atas. Sama aja, Pak. Diseragamin berarti ini di atas saja. Yang kiri di atas. Kiri di atas gini ya. Tarik Kiri dari layar, kiri di kita. Kiri dari kita, Pak. Oh, oke. Kiri bawah, Pak. Sudah, Kang Adit silakan. Oh iya ya. So. Coba Kang Adit ulang ya ininya mikrofonnya, Kang Adit. Coba yang lain open. Silakan open kameranya ini. Biar kelihatan cantik ya. Dan cantiknya. 1, 2, sebentar, ada yang belum? Ini ada 8 ya, 8 ini. 8 slide. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Gak kerasa? Karena seperti screenshot, Pak, jadi gak kerasa. Ya. Lagi 1, 2, 3. Gimana, sudah beres, Kang Adit? Sudah ya, sudah beres. Kita jargon sekali lagi ya. Sekali lagi kita jargon, karena tadi sudah kan, supaya kalian ingat jargon tutorial dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. 1, 2, 3. Silakan mikrofonnya diaktifkan terlebih dahulu. Silakan mikrofonnya diaktifkan. Aktif. Sudah? Nah. Ya, tutorial. Allah lagi, masih ada yang belum mengikuti tutorial. Sudah.
Ikhlas. Allahu Akbar. Akbar. Nah, teman-teman, silakan yang belum mengisi presensi out bisa mengisi presensi out. Yang sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom. Ya, sampai ketemu lagi nanti di SPAI mudah-mudahan ya, sama pengurus yang baru lagi. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Atur nuhun sadayana. Terima kasih, Kang. Izin lab, mangga sadayana sukses Silakan, buat Pak. kita semua. Ada Mangga. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang belum presensi dulu, yang sudah boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih. Izin keluar. Tarik sis. Semongko. Mantap.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini belum pada beres, teman-teman semua.